Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, langsung saja. Jadi kita sudah cukup lama mengkaji tema sholat itu, dari kedudukan sholat di dalam agama kita. Kemudian kita membahas waktu-waktu sholat, waktu-waktu dilarang sholat, termasuk tempat-tempat dilarang sholat. Kemudian kita juga sudah mengkaji tentang al-adzan dan al-iqamah. Kita juga sudah mengkaji tentang syarat wajibnya zakat, syarat wajibnya sholat. Juga sudah mengkaji tentang syarat sahnya sholat. Sudah mengkaji tentang rukun-rukun sholat. Juga sudah mengkaji tentang sunnah-sunnah sholat, baik yang berkaitan dengan ucapan maupun perbuatan. Kemudian kita juga sudah mengkaji tentang yang dimakruhkan, apa saja yang dimakruhkan ketika kita sholat. Kita juga sudah membahas apa saja yang membatalkan sholat. Kita juga sudah membahas apa saja yang dibolehkan. Artinya kalau kita melakukan, sholat kita ini tidak berkurang pahalanya. Itu juga kita bahas juga. Kemudian kemarin kita sudah 2 kali mengkaji tema sholat berjamaah. Jadi setelah kita membahas tentang itu tadi sampai mubahatus sholat, kita membahas tentang sholat berjamaah. Itu saya bagi menjadi 4 tema. Ini tema yang ketiga. Tema yang pertama terkait dengan sholat berjamaah, itu terkait dengan ta'rifnya, terkait dengan keutamaannya, termasuk hukum sholat berjamaah itu menurut para ulama yang memang ada perbedaan di antara mereka, sudah kita kaji. Tema sholat berjamaah yang kedua yaitu tentang batas minimal sholat berjamaah, tempatnya, bagaimana etika kita mendatangi sholat berjamaah, termasuk etika khusus bagi para wanita ketika mendatangi sholat berjamaah. Itulah kurang lebih yang kita kaji dalam pembahasan sholat. Maka malam hari ini kita mengkaji tema sholat berjamaah yang ketiga. Karena ada 4, nanti setelah ini ada 1 tema lagi terkait dengan posisi imam dan makmum di dalam sholat berjamaah, dan beberapa kajian terkait dengan itu. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Sarwiji, malam hari ini kita mengkaji tentang konsep al-imamah di dalam sholat. Ini terkait dengan keutamaan menjadi imam. Jadi fadlul imamah, keutamaan menjadi imam. Ternyata memang menjadi imam itu ada keutamaannya. Hadisnya riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ini salah satu ulama di kalangan sahabat. Berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati. Nanti terus menerus di dalam umatku itu ada sekelompok umat Islam, maksudnya yuqatiluna 'alal haq. Jadi Rasul bersabda, seterusnya tidak pernah putus, pasti dari generasi ke generasi itu selalu ada kelompok dari umatku yuqatiluna 'alal haq,
yang berjuang untuk menegakkan kebenaran. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Zahirina ila yaumil qiyamah, dan mereka tetap muncul pejuang-pejuang itu sampai nanti hari kiamat. Ini Rasulullah bersabda. Jadi pejuang-pejuang hari kiamat nanti selalu ada. Qala, beliau melanjutkan, fayanzilu Isa bin Maryam, maka sampai di akhir zaman itu nanti muncullah atau turunlah Nabi Isa ibn Maryam. Fayaqulu amiruhum, maka pemimpin umat Islam berkata kepada Isa bin Maryam tadi setelah turun. Karena dalam riwayat nanti di akhir zaman ini ada kemunculan Dajjal, dan Dajjal ini luar biasa. Kemarin sudah kita kaji ya tentang Dajjal itu. Dan kita kaji tentang Dajjal, dan memang perkasa sekali. Tapi ketika ketemu Nabi Isa itu bagaikan garam yang terkena air, kan meleleh. Itu ceritanya kan begitu. Nah, ini turun Nabi Isa. Maka pemimpin umat Islam waktu itu, ketika turun Nabi Isa itu, meminta kepada Nabi Isa untuk memimpin sholat. Sholli lana, wahai Nabi Isa, pimpinlah kami untuk sholat. Jadi diminta untuk menjadi imamnya sholat Nabi Isa itu. Fayaqulu, tapi Nabi Isa menjawab, la, tidak, yang jadi imam bukan saya. Inna ba'dakum ala ba'din umara, sesungguhnya sebagian kalian dengan yang lainnya itu adalah pemimpin. Jadi di antara kalian ini ada pemimpinnya, tapi bukan saya. Takrimatullahi hadhil ummah, itu kemuliaan Allah yang diberikan kepada umat ini. Jadi Nabi Musa aja suruh ngimami itu enggak mau. Kalian yang mengimami, pemimpin di antara umat kalian. Karena itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjadi pemimpin atau imam, ini kemuliaan dari Allah. Nabi Isa pun menghindar karena merasa yang lebih pantas itu pemimpin dari umat Islam itu tadi. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, nanti kita akan membahas dua tema sebenarnya ketika kita membahas tentang konsep al-imamah. Yang pertama terkait dengan syarat untuk menjadi imam. Jadi ini tahapan yang pertama. Syarat menjadi imam itu apa saja? Tapi kemudian kalau semuanya sudah memenuhi syarat, umpamanya yang ada di ruangan ini ternyata semuanya sudah memenuhi syarat itu, tema selanjutnya di antara yang sudah memenuhi syarat itu siapa yang paling utama, paling pantas untuk menjadi imam. Jadi ada dua tingkatan. Tingkatan pertama syarat menjadi imam. Kalau banyak yang memenuhi syarat, siapa di antara yang memenuhi syarat itu yang paling utama menjadi imam. Itulah dua tema kita terkait dengan konsep al-imamah. Yang pertama tentang syarat untuk menjadi imam. Yang pertama al-Islam. Dia harus seorang muslim. Di dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasul bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat tiada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali hanya Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Baru setelah bersyahadat wa yuqimus shalah, dan mereka setelah itu diwajibkan untuk mendirikan sholat. Jadi mendirikan sholat ini setelah syahadat. Maka kalau seorang yang sholat sendirian itu tidak sah karena dia belum bersyahadat, maka apalagi kalau dia mengimami sholat. Nah, itu yang pertama. Jadi seorang muslim. Yang kedua, syarat menjadi imam yang kedua, baligh. Baligh itu dewasa. Menurut mayoritas ulama, bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, sholat berjamaah itu tidak sah apabila diimami oleh anak kecil. Bahkan mumayyiz. Mumayyiz itu dia belum balik meskipun berbeda dengan anak kecil.
Karena kalau secara kasat mata, mumayyiz itu seakan-akan anak itu otaknya atau akalnya sudah mulai sempurna. Tapi ternyata tanda-tanda kedewasaannya belum muncul. Nah, gitu. Jadi ini yang disebut dengan mumayyiz. Jadi kalau anak kecil dan mumayyiz itu menurut jumhur ulama tidak sah untuk menjadi imam sholat berjamaah. Jadi harus dewasa. Tapi kita lihat bagaimana pendapat para ulama terkait menurut ulama Hanafiyah dulu. Ulama-ulama yang bermadzhab Imam Abu Hanifah yang banyak di Baghdad sana atau di Turki juga banyak yang bermadzhab Hanafi. Itu untuk sholat wajib maupun sholat sunnah. Anak kecil mumayyiz tidak sah ngimami baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Itu pendapat yang disampaikan. Berbeda ini ulama-ulama Malikiyah dan Hanabilah yang mengikuti Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka berpendapat ngimami sholat wajib, tapi sah kalau ngimami sholat itu yang mumayyiz tadi tidak sah, anak kecil. Tapi kalau sholatnya sunnah sah. Dalil yang dipakai oleh apa itu pendapat yang kedua, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, juga diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah di dalam kitab Musonafnya, diriwayatkan oleh Abdul Razak juga dalam kitab Musonafnya, dari sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau pernah berkata, la ya'ummul ghulamu hatta yahtalima. Gulam ini kalau bahasa kita itu sebenarnya udah mulai remaja, mumayyiz. Itu tidak bisa mengimami hatta yahtalima, sampai benar-benar dia itu ihtilam, benar-benar mimpi. Karena salah satu tanda kedewasaan itu mimpi basah. Jadi sampai ihtilam, sampai benar-benar dewasa. Ini apa itu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi tadi dan lain-lain. Tapi yang menarik, hadis ini setelah dicek oleh ulama-ulama hadis, itu ternyata termasuk hadis yang mauquf. Hadis mauquf itu berarti memang bukan apa itu hadis yang mausul, bukan yang sampai kepada Rasul, tapi ini hanya dari sahabat. Maka tadi disebut an Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas berkata. Ini kalau kita lihat, ini fatwanya Abdullah bin Abbas, bukan sabdanya Rasul. Maka ini bukan hadis sabda Rasul, tapi itu sebenarnya fatwa dari apa itu salah satu ulama di kalangan sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas. Yang kuat seperti itu. Apa itu riwayat yang tadi sudah kita baca. Menurut ulama-ulama Syafi'iyah, anak yang sudah mumayyiz itu sah untuk mengimami sholat baik wajib maupun sunnah. Jadi Imam Abu Hanifah anak kecil maupun mumayyiz, wajib sunnah nggak bisa. Jadi kalau ulama-ulama Syafi'iyah, kalau dia sudah mumayyiz maka dia bisa mengimami baik wajib maupun sunnah. Kalau yang dua tadi, kalau apa itu wajib tidak boleh, kalau sunnah tidak boleh. Nah, pendapat ulama-ulama Syafi'iyah ini di dalam kitab Ma'rifatus Shahabah itu dari yang dipakai dalilnya hadis riwayat Abu Naim Al-Asbahani dari sahabat Amr bin Salamah. Ini ceritanya dari sahabat Amr bin Salamah. Beliau pernah bercerita, amamtu ala ahdi Rasulillah, aku pernah menjadi imam. Ini sahabat Amr bin Salamah itu pernah menjadi imam di zaman Rasul ketika Rasul masih hidup. Wa ana gulamun, dan waktu itu saya masih remaja, remaja. Ibnu sab'i sinin au sitti sinin. Umurku waktu itu sekitar 7 atau 6 tahun. Jadi ini ceritanya beliau mungkin sudah dewasa, tapi cerita pernah ketika umur 6 atau 7 tahun itu menjadi imam, dan waktu itu Rasul masih hidup. Nah, hadis ini apa itu riwayat dari Amr bin Salamah ini yang dijadikan dasar oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Tapi mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis ini yang barusan saya baca
ini juga termasuk hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif dari sisi sanad. Tapi begini, mereka menyebut, anggap saja hadis itu tidak dhaif, matanya pun juga dikaji oleh para ulama. Bagaimana keterangan para ulama membahas tentang riwayat dari Amr bin Salamah? Kemungkinan besar Rasulullah itu tidak tahu ketika Amr bin Salamah itu ngimami. Karena kebetulan Amr bin Salamah itu ngimami bukan di Madinah, tapi beliau di Sohra, di perkampungan jauh dari kota Madinah. Sehingga kemungkinan besar waktu beliau cerita itu ya memang di zaman Rasul, tapi Rasul tidak tahu. Karena tidak ada riwayat beliau menceritakan kepada Rasul dan diperbolehkan oleh Rasul. Cuman waktu itu zaman Rasul dia ngimami di kaumnya, dan kaumnya itu jauh dari kota Madinah. Ini apa itu kajian para ulama terkait dengan riwayat dari Amr bin Salamah yang dipakai oleh Imam Syafi'i tadi. Jadi di antara kelemahan selain sanadnya dhaif menurut banyak ulama hadis, dari sisi matanya itu tidak bisa diklaim bahwa itu sudah mendapatkan ketetapan atau persetujuan dari Rasul, karena beliau di Sohra yang jauh dari Madinah. Bisa saja mungkin di tempat itu umat Islamnya baru belum ada, mungkin yang dewasa malah belum bisa pada sholat, sehingga keadaannya bukan keadaan normal. Nah, itu kajiannya lebih mendalam lagi. Jadi kalau kita perhatikan apa itu dari berbagai pendapat ini, memang ya yang paling aman memang al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan itu sangat dianjurkan. Maka kalau di dalam jamaah itu masih ada yang dewasa, dia pantas atau memenuhi syarat untuk menjadi imam, hendaknya dia yang ditunjuk, bukan yang anak kecil atau mumayyiz, meskipun kita ya sudah mulai bisa sholat dengan sempurna. Kalau mazhab Syafi'i tadi, kalau apa itu alasannya begini, mengapa kalau sholat wajib tidak boleh, tapi kalau sholat sunnah itu boleh? Alasannya begini, secara logika. Mumayyiz itu sholatnya itu wajib, sholat duhurnya itu wajib atau sunnah bagi mereka? Masih sunnah, karena belum ada kewajiban. Selama belum dewasa, belum ada kewajiban sholat. Jadi bagi mumayyiz, sholat duhur itu sholat sunnah baginya. Karena ketika mumayyiz tidak sholat, yoras dosa, belum dosa, karena belum dewasa. Maka sholatnya mumayyiz ini sunnah. Lah kalau imamnya sunnah, sholat duhurnya kan masih sunnah, sementara makmumnya sudah wajib, ini yang sholatnya sunnah ngimami yang sholatnya wajib, tidak pantas. Nah, gitu seperti itu, sehingga tidak boleh. Tapi kalau mumayyiz ini tadi ngimami sholat sunnah seperti sholat tarawih, itu sudah sepadan. Karena untuk mumayyiz itu sholat tarawih itu sholat sunnah, dan bagi yang dewasa sholat tarawih itu memang juga sholat sunnah. Jadi ini makmum dan imamnya itu sama-sama sunnahnya. Itu keterangan ulama-ulama Syafi'iyah yang membedakan antara mumayyiz dengan apa itu untuk sholat apa itu wajib dan sholat sunnah. Tapi sekali lagi tadi sudah saya simpulkan di depan bahwa kalau ada yang dewasa itu tentunya al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar dari perbedaan itu dianjurkan. Yang ketiga, syarat yang ketiga berakal. Jadi al-bulugh itu syarat. Tapi ada kan model orang yang sudah bulugh, sudah dewasa, tapi ternyata tidak berakal. Mungkin sempat dia mencapai dewasa, berakal begitu, mungkin setelah itu kecelakaan, gagal otak begitu, ternyata otaknya menjadi tidak genep. Nah itu kan bisa gila ya. Nah, dulu pernah dia apa itu balik dan berakal, tapi sekarang akalnya menjadi tidak genep. Nah, seperti itu berarti ya dia sudah tidak pantas lagi untuk menjadi imam. Nah, ini yang terkait dengan apa itu syarat. Yang keempat, persyaratan yang keempat itu laki-laki. Menurut mayoritas ulama, syarat laki-laki itu kalau sholatnya itu jamaahnya terdiri dari banyak laki-laki dan banyak wanita. Ini syaratnya laki-laki. Tapi yang menarik,
ada pendapat dari ulama-ulama Malikiyah. Jadi ulama-ulama Malikiyah itu mengatakan bahwa syarat laki-laki menjadi imam itu mutlak. Jadi menurut ulama-ulama Malikiyah, wanita itu tidak bisa menjadi imam meskipun semua jamaahnya itu wanita. Jadi kalau apa itu yang menjadi imam ya tetap yang laki-laki. Jadi ini pendapat dari ulama-ulama Malikiyah. Kalau ulama-ulama Hanafiyah makruh, wanita itu menjadi imam itu makruh. Jadi sebaiknya tetap yang menjadi imam laki-laki meskipun ternyata jamaahnya di situ semuanya wanita. Boleh tapi ada kemakruhan. Itu pendapat ulama-ulama Hanafiyah. Jadi ternyata ada beberapa perbedaan di kalangan ulama, tapi yang dikuatkan oleh Muhammadiyah kalau wanita semua jamaahnya itu wanita, maka wanita itu salah satunya bisa menjadi imam. Nanti kita bisa melihat dasar-dasarnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang darajahnya itu hasan. Ini ceritanya, kisahnya dari Waraqah binti Abdillah ibn al-Harith. Karena Rasulullah yazuruha, dulu Rasulullah itu pernah mengunjungi Waraqah ini. Fi baitiha, Rasul mengunjungi rumahnya Waraqah. Wa ja'ala laha mu'adzinan, maka Rasul memberikan untuk Waraqah itu seorang muadzin. Yu'adzinu laha, yang beradzan untuknya. Wa amaraha an ta'umma ahla dariha, dan Rasul memerintahkan agar Waraqah itu mengimami anggota keluarganya. Karena Rasul tentunya ke masjid, sementara Waraqah tadi diperintahkan Rasul untuk mengimami keluarganya. Di dalam riwayat yang lain, itu dalam riwayat Ad-Daruqutni, ini juga dari Waraqah, anta umma nisa adariha, untuk mengimami wanita-wanita yang ada di rumahnya. Mungkin anak-anak perempuannya diimami oleh ibunya dari Waraqah, sementara yang laki-laki memang ke masjid. Riwayat seperti ini menunjukkan bahwa ada contoh Rasul bahkan memerintahkan Waraqah untuk mengimami wanita-wanita yang ada di rumah atau anggota keluarganya. Dari sini yang kuat memang wanita boleh menjadi imam ketika semua makmumnya itu wanita. Yang kelima, suci dari hadas dan khobath. Jelas karena sholatnya sendirian tidak sah ketika ada hadas. Itu tidak, kalau hadas kecil itu tidak punya wudu, kalau hadas besar itu junub belum mandi. Atau khobath, kalau khobath itu terkena najis, badannya atau pakaiannya atau tempat sholatnya terkena najis. Itu juga untuk sholat sendiri tidak sah, maka ngimami pun juga tidak sah. Yang keenam, keadaannya tidak menjadi makmum. Itu syarat untuk menjadi imam. Maksudnya kalau saya bermakmum kepada Pak Sarwiji, ini sholatnya berjamaah, saya mungkin termasuk yang belakang telat berapa begitu ya, itu bermakmum kepada imam, lah kemudian ada yang jawil saya, menandakan dia mau bermakmum dengan saya. Ini nggak boleh, karena posisi saya sebagai makmum, karena berimam kepada imamnya tadi. Itu yang dimaksud keadaannya tidak menjadi makmum. Tapi ketika imam yang utama tadi sudah sholat, sudah salam, kemudian yang masbuk itu tadi sudah berdiri, berarti dia kondisinya sholatnya sudah sendirian karena imamnya sudah selesai. Lah kalau di sini boleh seseorang bermakmum kepadanya. Tapi selama makmum tadi masih berimam kepada seseorang, maka tidak boleh dia ada makmum lain yang bermakmum kepada makmum ini tadi. Ini yang keenam. Yang ketujuh, terbebas dari udzur seperti as-salas. As-salas itu nek basa Jawa itu kira-kira beser. Jadi tidak punya udzur seperti beser. Tapi as-salas ini lebih luas dari beser. Saya nggak tahu kalau beser itu bagian depan saja ya. Karena ini as-salas ini depan dan belakang. Hanya bagian depan itu netes-netes. Jadi kalau seseorang itu
punya penyakit ini, berarti memang klepe wis dol. Klepe wis dol itu ya tidak bisa ngunci. Jadi saya dulu saya pernah pertama kali memahami kasus ini itu sejak saya di pondok pesantren. Karena saya punya seorang teman itu punya penyakit seperti ini. Jadi baru MTS kira-kira begitu. Tapi sudah punya penyakit seperti ini. Kalau azan dia berangkat sudah linggih di saf awal itu katanya netes lagi. Dia kembali lagi stres dia itu. Tapi setelah ditanyakan kepada ustadz di sana ternyata juga sudah mendapat jawaban. Oh, ini berarti kondisinya tidak normal. As-salas. Tapi as-salas itu bisa depan itu netes. Tapi juga bisa bagian belakang. Artinya bagian belakang itu das-des. Jadi baru melangkah des. Baru melangkah karena keratnya sudah dol. Jadi tidak bisa ngunci. Nah itu namanya punya penyakit salas. Ini ada kajian di kalangan ulama. Nah, yang pertama ini untuk madhab Hanafi dan madhab Hambali yang mengikuti Imam Abu Hanifah dan mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Tidak sah untuk menjadi imam kecuali kalau makmumnya itu juga punya uzur yang sama. Jamaah kabeh punya penyakit beser kabeh itu baru boleh. Tapi kalau ada jamaah yang normal, maka jamaah yang normal itu harus yang menjadi imam. Itu ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah. Yang menarik, di botol plastik tetap netes, meskipun netesnya yang plastik. Karena memang salah sih. Kalau sekarang pakai pempes lah kira-kira. Lah mau di botol pempes dan netes itu permasalahannya itu. Lah ulama-ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mereka berpendapat sholatnya orang yang sehat di belakang mereka itu sah tapi makruh. Jadi ini agak berbeda. Kalau ulama Malikiyah dan Syafi'iyah itu makruh. Jadi memang ada perbedaan di kalangan ulama. Mengapa ulama-ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan makruh? Karena orang yang salas tadi untuk sholat sendirian sah enggak? Sah, karena memang tidak normal. Jadi kalau seseorang itu punya penyakit beser seperti itu sama dengan wanita yang istihadah. Jadi pokoknya ketika adzan umpamanya zuhur itu sudah kalau pakaiannya itu terkena tetesan tadi sudah dibersihkan atau mungkin ganti pakaian yang baru, bisa ganti pakaian yang baru atau bisa dilokalisir. Sing terus yang kita netes itu kan bunder itu terus. Nah itu digrojoki banyu itu sudah menjadi bersih, kemudian dia berwudu, kok menuju sholat nanti ternyata netes lagi dimakfu bagi yang beser. Karena memang tidak bisa tidak. Ini namanya tidak normal. Nah itu untuk dirinya sendiri dia kan sah. Maka ketika ngimami itu posisi sholat dia itu kan sah. Maka ngimami orang lain asalkan syarat imam yang lainnya itu terpenuhi, maka dia sah. Kalau kita lihat dari kekuatan logika, memang pendapat yang kedua itu lebih kuat. Karena memang untuk sholat sendiri dia sah, maka untuk ngimami orang lain mestinya juga sah, dirinya sendiri sah. Nah, cuman saya tetap mengutamakan kalau memang ada yang sehat tetap hendaknya dijadikan imam. Meskipun tadi pendapat yang kedua ini mengatakan sah, karena sholat yang untuk sendiri memang sah. Ini seperti kasus sahabat Amr bin As. Hadisnya ini kalau saya tampilkan ini hadisnya cukup panjang. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Al-Baihaqi. Ini kisah tentang sahabat Amr bin As. Saya tidak bacakan untuk mempersingkat waktu. Ini riwayat ini dari Amr bin As sendiri. Beliau itu pernah diminta Rasul ditunjuk untuk memimpin atau menjadi panglima perang. Jadi kalau di zaman Rasul itu, kalau sudah ditunjuk oleh Rasul untuk menjadi panglima perang, maka dia otomatis menjadi imam sholat.
Maka pemimpin perang itu artinya juga dia pemimpin sholat. Maka Amr bin As ini tentunya juga ngimami sholat. Tapi beliau bercerita, suatu malam di dalam peperangan itu, saya junub dan saya mau mandi. Tapi karena sangat dingin waktu itu, maka saya bertayamum dan aku sholat bersama sahabat-sahabatku, mimpin pasukan ini rawani adus. Jadi junub rawani adus mimpin sholat pasukan, yaitu para sahabat yang lain. Maka ternyata kira-kira sahabat yang dipimpin itu rada brundel. Itu adusnya rawani adus tingkat mimpin kita kan gitu. Nah, setelah sampai di Madinah, ternyata mereka perhatian. Wahai Rasul, ada kasus kemarin itu panglima kita itu junub, dia tidak berani mandi tapi nekat ngimami sholat kita. Maka waktu itu Rasulullah ternyata langsung menanyakan kepada Amr bin As. Ini juga nanti menjadi salah satu kaidah di dalam ilmu peradilan. Jadi kalau kita belajar apa itu di HPI, apa itu hukum pidana Islam, nah seperti itu kan terkait dengan peradilan itu nanti ini juga salah satu hadis yang sangat kuat dijadikan dasar bahwa kalau ada penuduh kan itu kan, maka yang tertuduh pun juga dihadirkan. Untuk apa? Supaya beritanya seimbang. Maka ketika para sahabat cerita seperti itu, ini versinya Amr bin As pengopo. Karena versinya sahabat kan, panglima kita itu kan mandi aja gak berani, nekat ngimami kita sholat, gimana Rasul itu? Maka ditanyakan, Amr, katanya kamu itu memimpin sholat saudaramu, sedangkan kamu junub. Fa akhbartuhu billadzi mana'a minal ikhtisar. Maka aku ceritakan apa yang mencegahku untuk mandi. Fakultu ini sama itu wahai Rasul, aku pernah mendengar Allah itu berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Janganlah kamu membunuh diri kalian karena Allah itu Maha Penyayang. Kira-kira Amr bin As itu wadem. Musim ini kalau udah dingin bener, itu kalau tidak punya air panas itu sekoso tenan, rawani adus tenan itu musim dingin itu, karena dingin. Apalagi kalau bersalju, konadus neng air dingin, mungkin kalau jenengan harus membayangkan apa itu air di kulkas kan dingin. Jenengan yang berada di kulkas itu mandi dari air kulkas, air yang ada di kulkas itu kan dinginnya luar biasa. Nah ini ternyata fadhahika Rasulullah, maka Rasul tertawa. Walamnya ulangi sholat, berarti sholatnya memang sah. Tapi ingat, ada kata kunci. Ternyata Amr bin As ini sudah mengganti dengan tayamum. Karena ini juga dijadikan dasar dalil bahwa tayamum itu tidak hanya pengganti wudhu, tapi juga pengganti mandi wajib. Kalau kita tidak ada air, mau berwudhu tidak ada air, maka kita bertayamum. Demikian juga ketika kita junub, kok tidak mampu atau tidak ada air, tidak mampu mendapatkan air, maka penggantinya adalah bertayamum. Nah ini imamnya tayamum, makmumnya wudhu. Karena tayamum karena udzur kan. Kalau orang yang jamaah jadi kalau tayamum nggak ada udzur nggak sah. Tapi karena imamnya ada udzur, maka dia tayamum. Dengan tayamum sah, maka dia mimpin jamaahnya yang wudhu, nggak ada masalah. Ini yang dijadikan dasar oleh pendapat yang kedua tadi. Jadi kalau bulat sidik, tapi konklusinya seperti ini. Bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, ada pun syarat yang ke-8 itu adalah al-adl. Seorang imam itu harus adil. Nah, yang menarik nanti kajian tentang adil, bahwa seorang imam sholat itu haruslah orang yang adil. Ulama-ulama Hanabilah yang mengikuti Imam Ahmad bin Hambal, yang dimaksud adil di sini adalah kebalikan dari fasik. Jadi al-adil ini kebalikan dari al-fusq. Orang Islam itu ada yang adil dan ada yang fasik. Adil kebalikan fasik. Artinya apa? Orang yang adil ini orang yang taat di dalam beragama. Sementara orang tapi gelem
minum minuman keras, ini fasik. Muslim tapi ternyata masih melakukan praktek suap menyuap, ini fasik. Masih korupsi, ini muslim yang fasik. Jadi kalau orang itu fasik menurut ulama Hanabilah ini, kalau dia seperti itu, maka dia jadi imam itu al-adl. Al-adl itu kebalikan dari fasik, nyolong. Jadi yang bekerja di bank konvensional tiap gajian menerima dari bunga bank, nah itu menurut para ulama ya ini berarti tidak adil. Karena mengambil bunga bank itu haram. Nah, itu jumhur ulama mengatakan bunga bank itu haram. Meskipun nanti kalau kondisi darurat itu sebagian ulama mengatakan ada toleransi dalam keadaan darurat. Tapi kalau tidak ada unsur kedaruratan yang kuat, bunga bank itu haram. Maka kalau orang bekerja di bank konvensional itu ya gajinya ya gaji dari bunga-bunga bank yang dihasilkan itu, maka ya itu berarti termasuk fusuk juga. Nah di sini kajian menarik. Berarti menurut ulama Hanabilah mereka itu tidak bisa menjadi imam, tidak pantas untuk menjadi imam. Itu karena masuk ke apa itu fusuk. Bahkan yang Hanabilah ini mengatakan kalau jamaah itu mau fasik kabeh, mereka juga semuanya nggak pantas menjadi imam. Harus nyari yang adil untuk menjadi imam. Mereka semua salah satunya nggak bisa. Itu kerasnya ulama-ulama Hanabilah terkait dengan al-fusq, syarat adil untuk menjadi seorang imam. Maka ya hati-hati nih bermaksud Hambali ini pejabat senengane jika gitu, yang ilegal itu, nah itu ngimami bahaya itu. Itu menurut mazhab Hambali itu nggak sah. Tapi bahwa syarat adil yang dimaksud adil di sini dzul fusq ini adil terkait dengan sholat, bukan terkait dengan di luar sholat. Jadi kalau mazhab Malikiyah itu ya syaratnya adil, tapi adil itu maksudnya terkait dengan ibadah sholat. Berarti yang dimaksud adil dalam sholat itu terkait dengan hukum-hukum sholat. Kalau dia suka mencuri rukun-rukun sholat, mencuri syarat-syarat sholatannya, dia tidak mau wudhu. Wes pokoknya aku bisa khusuk, ini rasa wudhu. Nah ini berarti orang yang nekat seperti itu, orang yang fusuk di dalam sholatnya. Atau orang yang suka meninggalkan rukun-rukun sholat. Di antara rukun sholat itu umpamanya tumakninah, itu rukun sholat. Curi, itu pencuri di dalam sholat. Maka dia seorang yang fasik di dalam sholatnya. Maka kalau imamnya tidak adil, hanya dia fusuk dalam masalah sholatnya itu berarti dia tidak pantas untuk menjadi imam. Tapi kalau fusuknya tidak terkait dengan sholat, menurut ulama Malikiyah sah. Sholatnya tadi jamaah tadi tetap sah. Meskipun orang ketika mencuri dia macam-macam berbuat dosa, itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sholat jamaah ini tetap dianggap sah. Itu terkait ulama Malikiyah seperti itu. Maka ya kita kembali dari dua perbedaan itu tadi, apa itu kita mencari yang lebih aman. Yang lebih aman ini ada fatwa ini dari Syekh Nasiruddin Al-Albani, karena beliau mendapatkan satu hadis di dalam kitab silsilah as-shihah beliau. Itu hadis ini darajahnya jayyid, jadi hasan, bisa dijadikan dasar hukum. Ada satu sabda Rasul, salah satun la yaqbalu minhum sholatan wala tas'adu ila samai wala tujawizu ru'usan. Ada 3 kelompok atau 3 orang yang sholat mereka itu tidak diterima oleh Allah, dan pahalanya tidak naik ke langit, bahkan tidak melewati kepala mereka. Artinya tidak mendapatkan pahala dari Allah. Ada 3 orang atau 3 jenis manusia yang tidak mendapatkan pahala dari Allah. Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang mengimami kaumnya, masyarakatnya, wa hum lahu karihun, padahal masyarakatnya itu membencinya.
dia dibenci masyarakat tapi nekat jadi imam. Nah, itu yang tidak diterima pahalanya, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sholatnya. Hanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman perlu saya sampaikan makna dari imam yang dibenci ini terkait dengan al-adlu. Jadi kalau imamnya itu suka minum-minuman keras, suka pacaran, gonta-ganti pacar, guncengan honor ini padahal belum menikah, meskipun bacaannya itu ya apik tenan gitu. Tapi ini disebut fusuk. Ini kalau masa ngerti kan, iki kan sing kuwi to, garene pojokan kuwi, kan gitu. Main judi neng pojokan kuwi ngimami. Itu kan banyak masyarakat yang pasti tidak suka. Orang-orang yang soleh pasti tidak suka kalau diimami oleh orang seperti itu. Itulah maksud hadis, kalau seseorang nekat ngimami masyarakat padahal masyarakatnya tidak suka kepadanya, itu karena kefusukannya. Nah itu maka pahalanya tidak akan tidak akan mendapatkan pahala dari Allah, karena sholatnya tidak akan keluar dari kepalanya, tidak naik. Itu. Tapi kalau si imam ini mungkin karena tegasnya, kemudian masyarakat sing awam atau yang tidak tahu agama malah membenci, ini beda. Nanti imamnya ini rada keras sithik. Kamu jangan judi itu haram. Wah, nekat judi. Masyarakatnya sing pokoke judi itu wah ngajari auto kan gitu. Masyarakat sing benci itu sing salah yang membenci itu. Imamnya tetap sah. Ini bukan termasuk hadis yang tadi. Jadi imam yang dibenci itu karena kefusukannya. Bukan karena justru ketegasannya, masyarakatnya yang fusuk malah itu tidak masuk hadis ini. Yang salah masyarakatnya, bukan imamnya. Kemudian ini saya tambahkan sedikit saja. Warajul sholat ala janazatin walam yu'mar, dan seseorang yang ngimami sholat jenazah padahal tidak diminta. Orang diminta lalu keluarganya itu harus harus ngimami. Itu juga tidak akan diterima pahalanya tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang untuk jenazah itu perlu ditunjuk dari keluarganya. Nah, itu dari keluarganya ada penunjukan imami. Kecuali kalau sholat sendirian, itu enggak perlu penunjukan. Kalau dia untuk menjadi imam dalam sholat berjamaah, sholat jenazah itu butuh untuk ditunjuk oleh keluarganya. Wa mara'atun da'aha zawjuha minal laili fa'abat alaihi, dan seorang istri yang diajak suaminya dan dia menolak padahal tidak ada uzur. Kalau ada uzur yang salah suaminya. Istrinya baru sakit berat dipaksa. Ini yang salah suaminya. Tapi istrinya hanya males saja padahal tidak sakit, hanya sekedar itu, maka itulah yang dimaksud di dalam hadis ini. Sholatnya pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai subuh nanti. Nah, itu hati-hati bagi para istri terhadap suaminya. Kalau ada uzur ya sampaikan. Kalau tidak ada uzur ya jangan sekali-kali menolak karena bisa bahaya. Pahalanya nanti hilang. Ada persoalan tambahan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu tentunya al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan itu yang kita anjurkan. Yang berhati-hati ya, fusuk itu ya segalanya tadi. Kita cari yang tidak fusuk terkait dengan sholatnya, pun di luar sholatnya juga tidak fusuk. Itu tentunya yang paling hendaknya kita pilih. Kemudian ada persoalan tambahan. Apakah sholatnya imam itu harus sah menurut madhab makmumnya? Apakah sholatnya imam itu harus sah menurut madhab makmumnya? Ini di kalangan ulama-ulama yang bermadhab ini menjadi persoalan yang menjadi sangat krusial, sangat penting. Karena memang bapak-bapak, ibu-ibu, memang para ulama kita yang paling tidak terkait dengan madhab itu kan ada dua versi. Kalau Muhammadiyah itu organisasi yang tidak mengikatkan kepada salah satu madhab. Tapi ada organisasi yang lain, Ikhwanuna, saudara kita, itu yang mewajibkan seorang muslim itu harus bermadhab. Jadi muslim itu wajib bermadhab.
salah satu dari mazhab 4, namanya begitu. Imam Abu Hanifah boleh, mazhab Syafi'i boleh, mazhab Maliki boleh, mazhab Hambali boleh. Itu apa itu ada yang, tapi wajib mengambil salah satu mazhab. Nah, Muhammadiyah termasuk yang berfatwa bahwa tidak ada kewajiban untuk mengikuti hanya kepada salah satu mazhab. Tapi kita tidak mengingatkan kepada salah satu mazhab, tapi jangan sampai salah paham. Ada yang mengatakan Muhammadiyah itu anti mazhab, tidak. Jadi kita bukan anti mazhab, tapi kita tidak mengikatkan diri kepada salah satu mazhab. Maka artinya begini, kalau bahwa di dalam Muhammadiyah itu semua ulama mazhab apapun, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mereka itu adalah ulama-ulama kita, mereka itu adalah guru-guru kita. Kalau semua ulama itu sepakat terjadi ijma, selesai. Kita tinggal sami'na wa ata'na. Tapi kalau para ulama berbeda, maka kita akan lihat dari sisi ayatnya, hadisnya, atau secara logikanya, aklinya bagaimana, yang paling kuat, yang paling selaras menurut apa itu Al-Quran As-Sunnah, itulah yang akan kita pilih. Itu biasa seperti itu. Cuman kadang-kadang yang salah paham itu menganggap kita itu tidak konsisten. Kamu itu gak konsisten. Sosok melu Imam Abu Hanifah, sosok melu Imam Syafi'i. Mbak sing konsisten, Imam Syafi'i ya Syafi'i toh. Kalau Abu Hanifah toh. Jangan gonta ganti, itu namanya tidak konsisten. Gimana kita jawabnya kalau seperti itu? Saya pernah ditanya seperti itu, saya jawab, konsistensi kita itu bukan kepada si A si B, tapi kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Selama itu, meskipun pendapatnya itu pendapat minoritas, tapi kita yakini dalilnya lebih kuat, itulah yang akan kita ikuti. Karena kita berdasarkan dalil dan argumentasi, bukan berdasarkan oke-okean pendapat atau si A atau si B. Itulah yang saya jawab kepada mereka. Nah, ini menarik. Umpamanya begini, kasusnya begini Bapak-bapak Ibu. Kalau saya gambarkan nanti dengan contoh begini menariknya. Seseorang bermadzhab Syafi'i. Bermakmum kepada imamnya mazhabnya Hanafi. Yang menarik, kalau mazhab Hanafi kemarin sudah kita bahas, bersentuhan dengan lawan jenis tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan itu kalau suami menggauli istrinya, yaitu wudhunya batal. Tapi ketika seorang laki-laki dengan wanita yang bukan mahram bersentuhan, itu tidak membatalkan wudhu. Mazhab Hanafi. Sementara mazhab Syafi'i batal wudhunya. Nah, yang jadi menarik, bagaimana kalau makmumnya itu mazhab Syafi'i? Kan kalau nyentuh lawan jenis batal. Sementara dari imamnya itu mazhab Hanafi, baru wudhu mau ketok baru bersentuhan. Kayak malah salaman kalau kan malahnya begitu. Bersentuhan atau bersentuhan dengan apa itu? Karena bersentuhan itu kalau di dalam mazhab itu kan aula mastumun nisa itu kan baik istri maupun orang asing. Karena nisa, aula mastumun nisa itu kan umum. Apakah yang mahram atau tidak kan tidak disebutkan. Kalau kamu wahai para laki-laki menyentuh wanita, lamastumun nisa. Tapi kalau Imam Abu Hanifah kan mengikuti keterangannya dari Abdullah bin Abbas, yang dimaksud di sini adalah jama'tu. Kalau kamu menggauli istri-istri kamu, karena an-nisa itu seringkali memang diartikan istri-istri. Nisa hukum hartul lakum kan gitu. Nisa hukum di situ adalah istri-istri kalian. Nah, itu yang menarik lah. Saya kembali ke tema kita. Bagaimana tadi? Kalau si yang bermadzhab Hanafi tadi ngimami, padahal menurut makmum itu batal wudhunya, sehingga salatnya sah enggak? Tidak sah, batal wudhunya. Tapi menurut mazhab Hanafi yang imami tadi, ya enggak batal karena memang bersentuhan dengan lawan jenis itu tidak membatalkan wudhu lah. Di sini menariknya. Jadi ada perbedaan. Itu menurut mazhab Syafi'i itu kalau kita mulai dulu mazhab Hanafi dan Syafi'i. Sholatnya imam harus sah menurut mazhabnya makmum.
Itu syaratnya ulama Syafi'iyah. Jadi kalau melihat fatwanya Imam Syafi'iyah atau ulama-ulama Syafi'iyah, itu imam itu harus sah menurut mazhab makmumnya. Jadi sini nggak boleh. Kalau umpamanya mazhab Syafi'i melihat imamnya itu baru bersentuhan dengan istrinya begitu, padahal ini kan lama nisa, termasuk membatalkan wudhu. Nah itu nggak boleh jadi makmumnya, karena melihat imamnya ternyata melakukan sesuatu yang membatalkan wudhunya, seakan-akan dia sholat tanpa wudhu menurut mazhab makmumnya. Tapi sebagian mengatakan larangan itu tidak sampai tidak sah, tapi hanya makruh. Nah, jadi larangan ini hanya makruh saja. Kemudian pendapat yang kedua, itu ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah. Yang menjadi ukuran sah atau tidaknya sholat berjamaah itu adalah imamnya. Jadi yang dijadikan ukurnya imamnya. Kalau di dalam mazhab Hanafi itu batal enggak wudhunya? Tidak. Maka karena imam ini sah menurut mazhabnya, maka jamaah itu artinya jamaah yang sah. Itu seperti itu. Apa itu pendapat ulama-ulama Malikiyah dan ulama-ulama Hanabilah. Jadi umpamanya seorang yang bermadzhab Maliki atau bermadzhab Hambali bermakmum kepada imam yang bermadzhab Syafi'i atau Hanafi, yang ketika wudu tidak mengusap seluruh rambutnya. Jadi memang kalau madzhab apa itu Hanafi itu 1/4. Jadi kalau mengusap rambut itu minimal 1/4. Jadi apa itu wamsahu biru usikum, wamsahu biru usikum, itu ba itu litab'id, untuk menunjukkan sebagian, bukan wamsahu usakum kalau itu semuanya, tapi kata ba ini salah satu fungsinya litab'id, untuk menunjukkan sebagian. Wamsahu biru, sebagian itu berapa? Kalau menurut mazhab Hanafi 1/4. Tapi yang lebih ringan lagi mazhab Syafi'i, 3 helai rambut sudah cukup. Jadi kalau umpamanya gini, begitu wudu, berapa rambut dikasih diusapi itu udah sah, karena cukup 3 helai rambut kena itu sudah wamsahu biru usikum. Nah, maka kadang-kadang kan cuk gitu. Nah, itu seperti itu. Karena memahami ya 3 helai rambut cukup. Syafi'i itu biasanya kalau yang minimal separuh, sebagian itu ya separuh, minimal separuh. Nah itu sehingga kalau kurang dari separuh kan berarti tidak sah kan itu. Sehingga yang menarik mana ini? Kalau yang ternyata yang hanya cuk tadi imami, padahal mazhab Hanafi apa mazhab Maliki itu minimal setengahnya. Nah ini gur tolong cuk ini. Sementara itu di mazhab kita tidak sah karena apa? Kurang. Mazhab Hanafi aja kurang karena 1/4. Apalagi mazhab apa itu yang lainnya yang lebih apa itu banyak lagi. Nah, ini contoh. Nah, kalau di Muhammadiyah sebenarnya tidak ada masalah. Muhammadiyah itu kan bahasanya yang penting dalil. Ini terkait dengan umpamanya, anggap saja kalau ada talfik ya. Talfik itu apa? Talfik itu kalau di ulama-ulama yang bermadhab itu biasanya menjadi sesuatu yang sangat sensitif. Tapi di kalangan Muhammadiyah, talfik ini tidak sesensitif di kalangan yang bermadhab. Talfik itu apa loh? Talfik itu menggabungkan pendapat beberapa ulama dalam satu perbuatan syar'i. Jangan kalau buka manhaj tarjih kita seperti itu. Saya mengajarkan manhaj tarjih untuk kelas 12. Karena nanti anak-anak kelas 12 itu ya kudu ngerti manhaj tarjih. Takutnya nanti keluar dari pondok malah manhajnya berbeda dengan manhaj tarjih kita. Jadi kalau saya itu kelas 12, saya ajarkan kepada mereka manhaj tarjih itu. Salah satunya itu talfik. Talfik itu menggabungkan beberapa pendapat ulama dalam satu perbuatan syar'i. Itu kalau bagi yang bermadzhab itu tidak sembarangan. Raulah itu talfik itu. Apa itu umpamanya sholat, contoh sholat. Sholat subuh. Sholat subuh ketika
takbir Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak meraskan bacaan. Ini jelas bukan mazhabnya Syafi'i. Ini mazhabnya Abu Hanifah atau mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Tidak membaca basmalah dengan keras. Jadi Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Abu Hanifah. Tapi ketika tahiyat itu tawarruk. Nah, kalau kita tahiyatnya tawarruk atau iftiros. Salat subuh itu tawarruk atau iftiros? Tawarruk. Kalau mazhab Hambali iftiros. Ya, kalau ini saya bacakan 4 mazhab dulu aja terkait dengan sholat subuh tahiyatnya iftiros atau tawarruk. Iftiros itu tahiyat awal. Tawarruk itu kalau bahasa kita itu tahiyat akhir. Bedanya apa? Kalau iftiros itu kaki kiri kita itu untuk tumpuan pantat. Itu iftiros. Tapi kalau tawarruk, kaki kirinya itu dikedepankan sehingga pantat tidak ke kaki itu, tapi di belakangnya kaki. Jadi ke alas. Itu namanya tawarruk. Perbedaan iftiros dan tawarruk hanya itu. Kaki kanannya sama, ditegakkan. Kalau bisa arahkan ke kiblat. Nek ra iso ya blosor. Saya itu kadang-kadang ya sering blosornya karena sosok ditekuk angelan. Karena kalau lututnya wis rada kaku sithik begitu, itu udah sulit. Tapi kalau bisa ya ditegakkan itu. Jadi posisi kaki kanan, posisi badan itu sama tegak. Baik ini iftiras maupun tawarruk. Tapi kadang-kadang yang kurang paham itu nek tawarruk itu ndingkluk. Padahal anak muda jane negak iso ning bae do ndingkluk ke kanan melu ndingkluk, ini salah. Karena posisi kepala yang benar dalam tahiyat itu tegak, bukan ndingkluk begini, tapi tegak. Tawarruk maupun iftiras sama. Lah, yang menarik kalau Imam Abu Hanifah semua sholat itu duduk tahiyatnya iftiras. Sholat zuhur 2 rakaat keempat itu semuanya iftiras. Itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki semuanya tawarruk. Tahiyat awal, tahiyat akhir tawarruk. Jadi ini mazhab Hanafi dengan Maliki bertolak belakang. Tawarruk kabeh. Tahiyat awal, tahiyat akhir tawarruk. Yang berbeda itu mazhab yang ketiga, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Membedakan. Kalau tahiyat awal iftiras, tapi kalau tahiyat akhir tawarruk. Jadi kalau tahiyat awal iftiras, kalau tahiyat akhir tawarruk, maka contoh saya tadi bukan zuhur, tapi contohnya sholat subuh. Nah, ketika sholat subuh itu bagaimana menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal? Menurut Imam Ahmad bin Hambal itu iftiras. Mengapa? Karena tidak ada duduk sebelumnya. Itu duduk yang keberapa itu? Yang pertama. Maka iftiras. Kan belum ada duduk sebelumnya. Ingat pertama tuh itu. Nah, iftiras. Tapi menurut Imam Syafi'i bukan duduk yang pertama, tapi itu duduk yang terakhir. Setelah itu ada duduk lagi enggak? Setelah itu kan salam. Nah, maka karena itu setelah itu salam, maka duduknya tawarruk karena mau salam. Kalau di Muhammadiyah itu cenderungnya itu kita ada satu riwayat sebenarnya. Rasulullah itu tidak pernah tawarruk kecuali kalau beliau itu mau salam. Jadi kalau Rasulullah mau salam itu Rasul duduk tawarruk. Maka kalau saya memilih semua sholat kita itu posisi duduknya itu iftiras kecuali ketika kita mau salam baru kita tawarruk. Kecuali kalau kita jadi makmum, ini nanti ada 2 versi. Kita makmum sholat zuhur telat 2 rakaat. Imamnya sudah salam, kita kan tawarruk gitu. Kan tempat. Kita baru 2 rakaat kan, baru tahiyat awal. Ini kita iftiras atau tawarruk? Iftiras. Kalau kita menggunakan kaidah utama tadi, Rasul tidak duduk tawarruk kecuali kalau mau sholat salam maka posisinya iftiras. Itu kaidah. Tapi ada menggunakan kaidah yang lain. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam tawarruk, melu tawarruk. Masuk gitu. Tapi kalau saya diminta milih, posisinya kalau normal, artinya tidak ada sakit gitu ya. Kadang-kadang sakit itu tak iftiras angel, ini nek tawarruk gampang. Itu sosok yang milih tawarruknya karena gampang nih.
Tapi kondisi normal itu selama kita tidak salam, belum salam, itu sebaiknya kita posisinya iftiras. Itu kalau kita belum salam itu iftiras. Nah, kalau kita mau salam baru kita tawaruk. Jadi sama-sama bisa. Yang satu tadi yang tawaruk karena mengikuti menjadi imam itu untuk diikuti. Tapi kalau iftiras karena Rasul itu kalau tidak salam dia belum tawaruk. Jadi dua-dua ini perbedaan yang sangat normal. Sama-sama boleh. Sah, sama-sama sahnya. Sama-sama sahnya. Lah, di sini tadi kita menuju ke tema tadi. Bacanya Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Ahmad bin Hanbal mestinya nanti duduk tahiyatnya iftiras, tapi kok tawaruk. Lagi berarti membaca Al-Qur'annya atau membaca Al-Fatihahnya mazhab Hanafi atau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tapi tahiyatnya bertentangan dengan Imam Ahmad bin Hanbal, mengikuti mazhab Syafi'i. Ini namanya talfiq. Menggabungkan beberapa pendapat ulama dalam satu perbuatan syar'i, yaitu dalam sholat umpamanya. Kalau Muhammadiyah sepanjang sudah dikaji menurut tarjih, itu dalilnya bisa bisa dipertanggungjawabkan, maka talfiq itu tidak apa-apa. Jadi hadis tentang itu ada alasan untuk itu ada. Seperti tadi alasan untuk tawaruk itu sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Itu alasan tawaruk kan itu lah. Tapi yang iftiras Rasul tidak duduk tawaruk kecuali ketika Rasul itu mau salam. Jadi duanya punya alasan. Alasan ini sama-sama dibenarkan dengan Muhammadiyah, maka boleh ke sana juga boleh ke sini. Prinsipnya seperti itu. Al-jam'u bainal adillah. Itu bahasanya kalau diambil itu ya al-jam'u wa taufiq. Kompromi dan dikompromikan dan diambil jalan tengahnya. Itulah kurang lebih terkait dengan ini. Ada masalah lain terkait dengan ini, bapak-bapak ibu-ibu. Waktunya masih ada sedikit lagi, 5 menit lagi ya. Al-alfah, al-alfah, al-alfah itu apa ya? Terjemahnya gagap. Orang yang gagap pantas nggak menjadi imam. Gagap. Gitu. Bagaimana? Nah, itu nanti kalau membaca ayat itu tadi gagap. Bagaimana al-alfa? Ini satu terkait dengan orang yang gagap itu pantas jadi imam enggak? Yang kedua at-tamtam atau al-fa'fa. At-tamtam itu mengapa orang Arab menyebut at-tamtam dengan al-fa'fa? Orang yang al-tamtam atau al-fa'fa itu seperti al-alfah tapi hanya untuk beberapa huruf saja. Lainnya lancar, tapi nek ketemu tak itu gagap, itu namanya at-tamtam. Karena ada orang Arab itu kalau tafadhol kan tafadhol. Jadi kalau ketemu tak itu baru gagap. Nek liane itu lancar, tapi begitu tak itu langsung gagap. Itu namanya at-tamtam. Jadi ada yang al-fa'fa. Ini gagapnya kalau ketemu huruf fa. Fa'alikum. Nah, karena alaikum itu lancar, tapi kan begitu tambah fa'alikum. Nanti gagapnya kalau ketemu fa, itu al-fa'. Gimana kalau jadi imam? Kemudian ada lagi tema orang yang banyak salah membaca menurut standar tajwid. Panjang pendeknya itu kuali namanya. Pendek malah panjang, panjang malah pendek, atau mungkin tidak bisa membedakan antara sin dengan shin. Karena mungkin bukan karena dia tidak bisa baca, tapi karena mungkin bacaannya suwe, orang ngerti artinya, itu antara sin dengan shin itu dianggap sama gitu. Nah itu bisa itu. Itu terjadi seperti itu. Kof aja kadang-kadang dirubah menjadi kho. Ada yang kho mati itu kho mati. Rumahnya kot itu rafasih gitu. Kho mati, maka kho itu malah difasih-fasihkan tapi malah tidak fasih. Atau kadang-kadang kotnya tidak benar. Kot kho mati sholat. Maksudnya kho mati sholat. Kho itu katanya tidak fasih. Kot kho mati. Padahal maksudnya kho mati. Lah ini kan difasihkan tapi justru tidak sesuai dengan makhrajnya. Seperti itu bagaimana? Kemudian
apa itu, dan ada beberapa lagi tema-tema terkait dengan masalah apa itu konsep imamah tadi. Tapi prinsipnya kalau saya melihat secara prinsip, kalau semua persyaratan imam yang 8 tadi sudah terpenuhi, kok ternyata seperti ini, menurut saya sholatnya tetap sah tapi tidak utama. Kalau ada yang tidak gagap, kalau ada yang lebih sedikit salah bacanya, itu tentunya lebih baik. Apalagi yang benar-benar fasih, yang tidak salah membacanya, tentunya itu yang lebih pantas untuk kita jadikan imam. Nah, ini baru kita membahas tema yang pertama. Nanti ada tema yang kedua. Siapa, kalau tadi syaratnya sudah terpenuhi, siapa di antara mereka itu yang lebih utama untuk menjadi imam. Itu nanti untuk PR kita. Nanti kalau ini selesai, nanti posisi-posisi imam dan makmum akan kita lanjutkan. Setelah itu nanti kita masuk kepada sholatut tatawwu. Apa itu sholat tatawwu? Macam-macamnya banyak sekali. Nanti akan kita bahas setelah kita menyelesaikan tema sholat berjamaah ini. Itu saja bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dimaksud ini tadi ngimami apa itu sholat jenazah, ini ngimami dalam sholat yang formal. Jadi kalau tartir datang itu nggak perlu apa itu mendapatkan penunjukan, itu otomatis kalau kita mau menyolatkan bertiga berdua itu kita langsung salah satu di antara kita menjadi imamnya, nggak ada masalah. Tapi ketika nanti mayatnya itu dimasukkan di tempat yang di masjid, mau diimami berjamaah yang apa itu utama itu tadi, lah imamnya ini hendaknya imam yang ditunjuk oleh keluarganya. Jadi paham ya maksudnya gitu. Jadi yang dimaksud itu tadi, jangan mohon maaf tadi pertanyaan penting, jadi sudah menjadikan kita tidak salah paham. Kalau kita datang tadi 2 orang 3 orang itu nggak perlu pakai penunjukan. Tapi kalau makmumnya ini mau di jamaah di masjid itu banyak orang, nah ini disinilah imam tadi hendaknya yang ditunjuk oleh keluarganya. Jangan mentang-mentang paling apa itu senior aku jadi imam padahal sing ditunjuk wong liya. Nah ini tidak pantas untuk menjadi imam. Betul nggih?